bombastic side eye, criminal offensive side eye. Hi guys, it's me Erika Ririhana. Today I want to presentation about my task. Islamologi. Jadi tentang Islamologi, dan di dalamnya tuh ada tugas, yakni 2 tugas. Kita disuruh untuk menonton ngaji filsafat. Nanti saya tayangkan di atas. Nah, 2 ngaji filsafat ini berbicara tentang Muhammad dan juga sebagai Rasul Allah, dan juga bicara tentang Nabi Isa di dalam konteks pemikiran orang-orang Islam. Kita langsung saja ya teman-teman, mulai membahas dari video yang pertama, yaitu tentang mencintai Rasulullah SAW. Itu tulisannya ya teman-teman, jangan marah kalau misalkan salah penyebutan. SAW ini adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi Rasul, atau dalam kata lain Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nah, sedangkan SAW, tulisan SAW, tulisan besar, itu adalah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Jadi, wasallam ini mengacu pada status beliau sebagai nabi dan juga sebagai rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah di dalam konteks pemikiran teman-teman saudara-saudara kita di Muslim. Kalau bicara soal mencintai Rasulullah, kenapa orang-orang Islam harus mencintai Rasulullah? Hal ini adalah penekanan, karena bukan hanya mereka mencintai Allah saja, tetapi mereka juga harus mencintai Rasulullah. Karena apa? Karena kehadiran dari Rasulullah berarti bagian dari cinta Allah kepada manusia itu sendiri. Jadi yang pertama adalah tentang kehadiran, keberadaan, dan kehidupan. Manusia dianugerahi dari Allah itu adalah keberadaan dan kehidupan. Contoh nyatanya adalah akal budi kita, keberadaan dan kehidupan akal budi kita yang justru berbeda dengan makhluk lain. Nah, kalau kita misalkan ditanya apa cinta Allah kepada manusia, ya berarti di mana kita ada itu berarti adalah bukti cinta Allah kepada manusia. Bahwa kita hidup di dunia ini, keberadaan kita hidup di dunia ini adalah anugerah dan merupakan bukti dari cinta Allah itu sendiri kepada manusia. Yang kedua adalah tentang keistimewaan. Apa yang dimaksud dengan keistimewaan? Dengan adanya kita di dunia ini, kita sudah istimewa. Karena kita merupakan turunan dari Nabi Adam. Karena manusia yang adalah turunan dari Nabi Adam, itu merupakan sebuah keistimewaan yang harus disadari. Apalagi bagi teman-teman yang muslim. Hal ini terjadi karena di dalam ayat firman mereka, Allah sendiri memuliakan Nabi Adam. Karena turunan kita dari Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai manusia juga dianggap istimewa. Yang ketiga, karena keistimewaan yang kita miliki dari turunan Nabi Adam itu, maka kita sebagai manusia diberikan fasilitas lewat potensi, lewat talenta yang diberikan Allah atau Allah kepada kita. Kita juga diberikan kedudukan mikrokosmos, bahwa semua unsur-unsur semesta itu ada di dalam diri kita. Bukan hanya itu saja, manusia sebagai makhluk yang istimewa karena diberikan kebebasan untuk memiliki, untuk memilih, untuk bebas untuk memilih ini, memilih itu, dan lain sebagainya. Benar-benar bebas. Kemudian, manusia dianggap yang paling istimewa karena manusia punya dimensi ilahi. Nah, ini adalah keistimewaan yang paling istimewa, bahwa manusia punya dimensi ilahi yang tidak ada di semua makhluk hidup kecuali manusia. Allah menyediakan fasilitas yang pas, fasilitas yang cocok di dunia ini sebelum akhirnya kita sebagai manusia merusaknya. Mulai dari apa? Mulai dari suhu, mulai dari tekanan udara, kehidupan, bumi, dan lain sebagainya. Di dalam video pengajarnya mengajarkan bahwa bayangkan saja kalau seandainya kita ada di planet Pluto, betapa panasnya kita ya, dan lain sebagainya. Makanya karena kita istimewa, makanya Allah berikan kita tempat yang istimewa yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Maka Allah pun juga memikirkan bagaimana manusia itu sendiri dapat hidup sesuai dengan jalan. Untuk itulah Allah memberikan kitab suci kepada manusia. Dengan adanya kehadiran kitab suci sebagai jalan penuntun kita sebagai manusia, Allah juga Maha Pengerti. Dia mengerti bahwa terkadang kita sebagai manusia bosan untuk membaca kitab suci atau malas untuk membaca kitab suci. Akhirnya dia menurunkan atau memberikan penuntun yang kita kenal sebagai nabi atau rasul. Dia memberikan nabi dan rasul untuk menuntun kita lewat kesaksian-kesaksian mereka di dalam kitab suci. Selanjutnya ada rezeki. Tentu saja di dalam hidup kita ini kita selalu dipuaskan oleh Allah tentang rezekinya. Kemudian adalah luas ampunan. Inilah kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena dari mereka lah kita diberikan pengampunan seluas-luasnya. Karena apa? Karena kita berbeda dengan iblis. Kalau iblis rasanya tidak ada pengampunan. Tetapi kalau kita sebagai manusia, sebagai orang yang istimewa, kita selalu diberikan pengampunan yang luas. Bahkan yang kita berbuat dosa lagi, dan Allah tetap memberikan pengampunan itu kepada kita. Kemudian adalah menunda hukuman. Allah selalu dalam hal ini menunda hukuman dan percayakan bahwa kita pasti akan bertobat, kita pasti akan insyaf dan lain sebagainya. Makanya Allah tidak langsung memberikan hukuman kepada kita dalam hal ini di nuansa atau suasana neraka dan lain sebagainya. Tapi dia menunda hukumannya untuk kita hidup di dunia ini supaya lebih mampu untuk bertobat lagi dan lagi. Meskipun nanti meskipun bertobat tetap saja buat lagi. Tapi Allah tetap memberikan pengampunan. Selanjutnya, ia juga melipat gandakan pahala. Makanya tidak heran teman-teman kita yang Muslim tuh Islam selalu berpikir bahwa kebaikan kecil saja pasti pahalanya besar. Apa-apa tentang pahala. Nah, ini merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia dan melatih manusia untuk apa? Melatih manusia untuk dapat berbagi dengan sesama. Kemudian yang ke-9 adalah mengabulkan permohonan. Ketika Allah bilang bahwa mintalah maka akan dikabulkan. Itu adalah sebuah ungkapan yang selalu dipercayakan oleh manusia dan akan termanifestasikan di dalam doa. Ketika kita berdoa, sebenarnya tidak harus formalitas. Kita berdoa, kita minta karena Allah adalah Bapa kita. Yang ke-10 adalah ujian atau peringatan. Seringkali ketika ujian atau peringatan yang datang kepada kita selalu berpikir bahwa ini mungkin adalah ketidaksukaan atau kemarahan Tuhan kepada kita. Padahal itu sebenarnya adalah teguran dari Allah kepada kita dari berbagai macam keadaan. Mau duka, mau suka, mau saat nyaman, bahkan tidak nyaman sekalipun. Karena itu adalah ujian untuk menguji keimanan kita.